Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memulai Pekan Suci yang diawali dengan Minggu Palma. Perayaan Minggu Palma menghantar kita untuk merenungkan bagaimana manusia yang dikuasai oleh dosa. Bagian pertama dari perayaan Minggu Palma kita mengalami manusia yang mengelu-elukan, bersorak-sorai menyambut Kristus yang masuk kota Yerusalem. Tadi kita pun dengan sukacita bersorak-sorai menyanyikan Yerusalem, Yerusalem. Bersorak-sorai menyambut datangnya Mesias yang mereka nantikan. Bergembira, bahkan dikatakan dalam Injil tadi, mereka menghamparkan. Ada yang mengambil ranting-ranting, daun-daun, pakaian mereka, menghamparkannya di jalan supaya Yesus yang lewat itu tidak menyentuh tanah. Betapa sukacita dan kegembiraan boleh dialami oleh orang-orang yang menyambut Kristus yang datang ke Yerusalem. Bagian kedua dalam perayaan Minggu Palma seperti yang kita dengarkan hari ini, kisah sengsara. Orang yang sama yang berteriak, bersorak-sorai, bergembira, mengelu-elukan Yesus, berbalik berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama yang berteriak menyambut dengan sukacita datangnya Kristus, berbalik berteriak, enyahkan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, apakah lalu kita terharu mendengar kisah sengsara? Apakah kita terharu menyaksikan perilaku orang-orang terhadap Yesus? Kalau kita mendalami kisah sengsara hari ini, Injil Lukas yang dibacakan kepada kita memang diambil yang versi singkat. Tetapi di sana kita menangkap bahwa manusia Yesus ingin memperlihatkan kepada kita semua betapa kuasa dosa itu sangat memilukan. Orang yang dikuasai dosa itu betapa menderitanya. Orang yang hidup dalam dosa itu betapa siksanya. Dan karena itu Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita manusia dikuasai oleh derita karena dosa, Allah rasa-rasanya jauh. Allah rasa-rasanya tidak ada. Yesus sendiri pun berteriak, tadi kita mendengar, "Ya Bapa, mengapa Engkau meninggalkan Aku?" Tetapi kita menyaksikan bagaimana Yesus selain ingin memperlihatkan bahwa menderita orang yang hidup dalam dosa, Yesus juga mengungkapkan kepada kita soal manusia yang taat berserah diri kepada Allah. Manusia yang menderita karena dosa itu mampu berserah diri kepada Tuhan, mampu berpasrah kepada Tuhan. Dan saya yakin ibu bapak saudara-saudari, ketika kita manusia yang menderita mampu berserah diri kepada Tuhan, yakinlah Tuhan tidak akan diam.
Yakinlah, Tuhan tidak hanya melihat penderitaan kita dengan diam-diam tanpa bertindak, tetapi Dia akan segera membebaskan kita, Dia akan segera meluputkan kita dari derita tersebut. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, memang kita menderita karena dosa, karena kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tetapi juga mari kita melihat bahwa derita yang kita alami tidak melulu karena dosa kita, tetapi cara kita untuk mempersembahkan diri mengalami korban untuk mengungkapkan cinta kasih kita kepada sesama. Maka merayakan Minggu Palma kepada kita ingin disampaikan untuk belajar supaya derita yang kita alami jangan kita hindari. Jangan takut untuk menderita. Jangan takut untuk berkorban. Tetapi persembahkanlah derita dan korban itu sebagai bentuk penyerahan diri kita sebagai orang beriman kepada Tuhan. Yesus memberikan teladan bagi kita, ibu bapa saudara-saudari, dalam menanggung derita dan korban karena mengasihi. Kita menyaksikan, kita mengalami, barangkali kita jauh lebih tertarik untuk bergembira, bersukacita, bersorak-sorai seperti bagian pertama Minggu Palma. Jarang di antara kita barangkali yang mau menderita demi kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yesus rela menanggung derita karena Ia ingin mengungkapkan kesetiaan dan ketaatannya kepada kehendak Allah. Yang dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan itu adalah tanda seorang murid yang semakin tajam pendengarannya untuk menangkap kehendak Allah bagi dirinya. Ia mengalami derita karena ingin taat dan setia kepada kehendak Bapa. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, ibu bapa saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita menyadari betapa derita kita alami, korban kita alami karena keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Tetapi mari kita mempersembahkan derita dan korban itu bersama dengan Yesus yang mempersembahkan segala-galanya kepada kehendak Bapa di surga.